Majelis Hakim Pengadilan Negeri ID Aceh Timur menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap Rusu alias Maili, 43 tahun, terdakwa dalam kasus tindak pidana narkotika dengan barang bukti sabu-sabu sebanyak 48 kg. Maili merupakan warga desa Naeulung, Kecamatan Julok, Aceh Timur. Putusan ini sesuai dengan tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman pidana mati. Vonis itu dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan yang berlangsung di Pengadilan Negeri ID Aceh Timur pada Kamis 26 Agustus kemarin. Terdakwa melanggar pasal 114 ayat 2 Jangto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 235 tahun 2009 tentang narkotika. Lalu didakwa lagi dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1961 tentang kepemilikan senjata api. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Serambi News Indonesia, ada Seni Hendri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Seni. Seni, bisa Anda jelaskan bagaimana hasil sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa kasus narkotika dengan barang bukti sabu seberat 48 kg ini di Aceh? Dapat saya laporkan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri ID menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap terdakwa Rusu alias Maili, terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika dengan barang bukti sabu-sabu seberat 48 kg. Sidang putusan ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Aprianti SH MH dan 2 hakim anggota yakni Khalid AMD SHMH dan Reja Basira Siregar SHMH yang berlangsung secara virtual, di mana terdakwa mengikuti sidang dari Lapas kelas 2B ID Aceh Timur. Sedangkan JPU dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur yang hadir dalam sidang ini Hari Arpan SH, M. Iqbal Zakwan SH, dan Ceri SH. Vonis Majelis Hakim terhadap terdakwa ini telah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yang mana juga telah menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana mati. Lalu atas putusan ini, terdakwa menyatakan sikap pikir-pikir, begitu juga para JPU menyatakan sikap pikir-pikir selama 7 hari ke depan pasca putusan untuk menentukan sikap selanjutnya, apakah menerima putusan ini atau melakukan upaya hukum lainnya. Demikian, Mbak. Jadi kemudian apa saja pertimbangan dari majelis hakim sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana mati? Ya, Mbak. Dalam vonis ini, Majelis Hakim Aprianti dan Reza Basira Afirmasi Serambi mengatakan ada beberapa pertimbangan majelis hakim sehingga menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa. Di antaranya karena terdakwa ini didakwa dengan dakwaan kumulatif. Pertama, terdakwa ini didakwa melanggar pasal 114 ayat 2 Jo, pasal 132 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian didakwa lagi dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal. Lalu berdasarkan fakta-fakta di persidangan, majelis hakim menilai terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan pemufakatan jahat dan untuk menerima dan menyerahkan narkotika golongan 1 yang beratnya lebih dari 5 gram. Dan terdakwa terbukti juga melakukan tindak pidana menguasai senjata api ilegal. Hal lain yang memberatkan terdakwa adalah karena perbuatan terdakwa ini tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas narkotika. Kemudian terdakwa sudah berulang kali memasok narkotika ke Aceh via jalur laut, yaitu sudah sebanyak 17 kali. Kemudian barang bukti terdakwa dalam perkara ini mencapai 48 kg. Kemudian perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa. Selain itu, terdakwa tidak kooperatif dan berbelit-belit dalam persidangan, serta terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Sehingga atas pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap terdakwa. Begitu, Mbak. Ini kemudian bisa Anda jelaskan sedikit mengenai kronologi penangkapan dari terdakwa sendiri yang
memiliki sabu seberat 48 kg ini? Iya, Mbak. Penangkapan terhadap terdakwa itu tepat pada Minggu 29 November 2020 silam di Desa Bukit Panjo, Kecamatan Nursalam, Kabupaten Aceh Timur, di mana polisi berhasil menangkap terdakwa saat mengendarai mobil CRP. Setelah dilakukan penggeledahan, kemudian polisi menemukan 3 karung berisi narkotika jenis sabu-sabu dari dalam mobil pelaku. Selain itu, polisi juga menemukan 1 senjata api laras pendek, beserta 5 butir amunisi, serta 2 HP dan sejumlah barang bukti lainnya. Atas perbuatan pelaku waktu itu, polisi menjerat terdakwa melanggar pasal 114 ayat 2 Jo, pasal 132 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih wartawan Serambi News Indonesia, Seni Hendriata, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.